Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Januari 2025 ya. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari wajib ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang sudah Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Ini energinya kamu bersama dengan yang bebekmu ya. Oke, di situ ada Knight of. Oke, di situ ada berikutnya ada energi dari dan berikutnya ada energi dari situ ya. Kemudian energinya ada di situ, hadir energi dari ya Gemini, nampaknya kamu seperti lagi pengen ya gitu mengabaikan tentang hubungan kalian gitu ya. Kamu mengabaikan tentang hubungan kalian, kamu kayak kelihatan nggak peduli juga sama pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi yang kayak kamu kelihatan tidak kuat energinya untuk bener-bener gitu ya melanjutkan kembali relationshipnya kalian gitu. Jadi kayak walaupun masih ada di situ itu model keterhubungan kalian berdua, masih ada komunikasinya, masih ada teleponannya, chattingannya, video callannya, tapi itu tuh hanya sebatas kayak basa-basinya kamu aja gitu ya. Entah kamu ngerasa nggak enak juga kalau kamu nggak jawab chattingnya dia gitu ya. Atau kamu merasa takut aja kalau dinilai kamunya itu tuh jelek gitu ya. Jadi ya kamu maulah merespon dia. Namun dalam cara merespon dia itu, Mari lihat di situ tuh kayak kamu bersungut-sungut gitu ya untuk beberapa, apa sih ini orang chatting aja gitu-gitu ya. Bawel banget. Ngapain sih telepon-telepon gitu ya. Nah, di sana ya, kalau kamu untuk memulai interaksi, kecenderungan di situ tuh kamu kayak yang males gitu loh ya, kayak males. Kamu lebih akan menunggu aja gitu ya. Kalau dia nggak chatting kamu ya nggak ada komunikasi gitu. Kalau dia nggak nelfon kamu ya udah nggak ada komunikasi. Sedangkan dia chatting atau telepon kamu aja pun kamu masih mungkin banget gitu loh untuk mengabaikannya gitu ya. Kamu hanya sebatas kayak ngerit aja, tapi ya kamu nggak merasa punya kewajiban untuk menjawab itu, apalagi untuk menjawab itu tuh dengan segera gitu ya. Kecuali mungkin kalau ada perbincangan tentang yang penting gitu loh ya, baru di situ tuh kamu bisa dengan sigap merespon gitu. Apalagi hal pentingnya itu tuh memang juga menyangkut tentang dirimu gitu ya, baru di situ kamu mau sigap merespon. Selebihnya kamu lebih kayak akan sering mengacuhkan si pasangannya kamu ini, mengabaikan si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi ini bahkan bisa untuk kepentingan pribadinya dia, kamu agaknya kurang mau gitu ya. Ini maaf-maaf aja, contohnya begini, maaf-maaf aja ya. Katakanlah ketika dia sakit gitu ya, ketika dia sakit dia bisa, misalnya dia nelfon kamu, dia ngabarin kamu, "Babe, aku sakit gitu ya, temenin aku dong ke rumah sakit." Kamu bisa yang bilang, "Udahlah kamu ngegojek aja lah," gitu loh ya. Minta tolong aja lah sama saudaramu nemenin kamu ke rumah sakit misalnya. Ajak aja lah temenmu untuk ketemu sama dokter gitu loh. Gitu ya. Kamu bisa sampai setega itu ke si seseorang ini. Gitu loh. Di situ ya. Atau yang kayak misalnya ketika dia pun bilang, "Beb, kamu datang dong, aku gini, aku gitu," gitu ya. Adalah dia bilang keadaan-keadaan dia, "Aku kangen berat sama kamu," sambil nangis gitu ya. "Aku kangen berat, aku pengen ketemu sama kamu," gitu. Kamu bisa, "Iya nanti aku usahain ya," tapi kamu yang nggak nongol. Ya kamu nggak dateng gitu loh. Kalaupun kamu dateng, itu tuh kayak sekedar nyampe
assalamualaikum gitu ya, shalom gitu ya, satu tap ketemu, terus kamu udah gimana, gini udah aku pergi ya gitu loh ya. Jadi kayak mau melimpahkan energinya kamu ke hubungan kalian ini atau ke dia. Nampaknya kamu kayak ngerasa eman-eman gitu loh ya. Kamu kayak ngerasa sayang gitu loh ya. Jadi adapun waktunya kamu untuk si pasangannya kamu ini, tapi waktunya kamu itu tuh bisa kamu biarkan terbuang percuma gitu loh ya, daripada harus memberikan waktu itu tuh kepada si pasangannya kamu gitu. Apalagi kalau kalian memang sudah berjarak ya. Kalau ini tuh ceritanya berjaraknya itu tuh kayak berjarak terjadi begitu aja ya. Nah ketika yang kalian beberapa sudah berjarak dari sebelum bulan Januari, situasi itu tuh masih belum akan berubah gitu ya. Kamu bahkan bisa aja sudah terlanjur nyaman dengan hidupnya kamu tanpa kehadiran si pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu udah mulai nyaman di situ. Walaupun kalau kata Mari meninggalkan dia, sebenarnya juga kamu belum mau gitu ya. Meninggalkan dia sebenarnya masih belum mau, tetapi juga untuk beraktivitas bersama dengan si dia, ada di situ itu keengganan dirimu gitu ya. Enggan gitu loh ya. Jadi andaikan pun kamu pernah bucin ke si pasangannya kamu ini gitu ya, hari-hari kamu pengen ngobrol sama dia, hari-hari kamu pengen ketemu sama dia, walaupun kamu sempat tergila-gila lah gitu ya bahasanya kamu dengan si pasangan kamu, namun kayak ketergila-gilaan itu tuh, bucin-bucinannya kamu itu tuh ya ndak nampak gitu ya, ndak nampak untuk di rentang 1 hingga 7 bulan Januari 2025 nanti. Lebih kayak sering kamunya itu tuh mencoba untuk menghindar ya dari si dia itu ya, sebab motivasinya kamu gitu ya, semangatnya kamu gitu lah ya, motivasi, semangat, gairah atau apalah gitu, keinginan, kemauan bersama dengan si dia itu tuh melempem gitu ya, energinya melempem di situ ya, ndak besar-besar lagi gitu ya, ada tapi dia dari angka 1 hingga angka 10 barangkali hanya mentok-mentoknya di 2 gitu, mentok-mentoknya paling banyaklah di 3 gitu ya. Nah, di sana. Jadi yang kayak kamu bisa kayak kata Mari tadi, tega-teganya gitu ya, tega-teganya untuk mengabaikan si seseorang ini gitu ya, tega-teganya mengabaikan si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Gimana ya, bukannya kamu dengan sengaja mau buat jahat sama dia gitu, kamu bukannya memang mau sengaja ngerjain dia, cuman enggak ada maunya gitu loh, enggak ada keinginannya, kayak orang lagi males makan gitu ya, padahal yang mau diisi juga perut gitu, tapi males aja bawaan gitu. Pernah nggak ngalamin? Nah kira-kira Mari lihat, bisa kamu begitu keadaannya, makan itu tuh penting, tapi lagi nggak ada selera makan gitu ya bahasanya, nggak ada selera makan, nggak ada nafsu makan, minum aja udah cukup gitu ya, minum kopi kah, teh manis kah gitu ya, ngerokok, ngemil roti, keripik, kerupuk, gitu. Nah, gini modelnya kamu sama si pasangannya kamu, bukan dengan sengaja mau merusak, mau menyiksa gitu ya, tapi keinginan untuk meramaikan relationship kalian dengan peragaan-peragaan menyenangkan, asik, menggemaskan, menggembirakan, lagi ndak ada gitu, termotivasi dirimu untuk melakukannya gitu ya. Dan si pasangannya kamu sendiri ini tuh Mari nampak dia pun ya akan seperti kamu gitu ya. Jadi ini lagi masa stuck, Mari lihat ya, relationship kalian lagi masa stuck di sana. Jadi ya dia juga kayak nggak banyak ngapa-ngapain juga gitu loh sama kamunya gitu ya. Namun kalau dia misalnya
kamu chatting dia misalnya ya, kamu tanya kabarnya dia masih akan mencoba untuk sigap merespon kamu gitu ya. Kalau kamu kan kayak kata Mari tadi, kamu masih bisa, kamu lihat, ada chatting dari dia gitu ya. Terus, alah udahlah nanti aja gitu ya. Nah, kalau dia enggak gitu loh. Kalau dia, katakan kamu chatting dia ya, dia lihat, ada nih Gemini chatting aku gitu ya. Sebisa mungkin itu tuh langsung sigap dia jawab, cepet dia jawab. Iya ada apa Gemini misalnya gitu ya. Di sana. Jadi kayak mengabaikan kamu, memang seseorang ini tuh nampaknya ndak bisa juga gitu ya. Memperlakukan kamu seolah-olah seperti kamunya tidak benar-benar tidak ada, ya ndak juga gitu ya. Hanya mungkin kalau untuk bersibuk-sibuk ria juga narik perhatiannya kamu gitu ya, narik atensinya kamu. Ya dia rasa ndak penting-penting juga gitu ya. Untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu nggak penting-penting. Entah itu tuh seperti tindakan yang ndak pantas ya kalau dia cewek gitu ya. Apalagi kalau dia wanita yang bukan lagi gadis remaja gitu ya. Jadi ibaratnya kalau melakukan hal-hal yang memancing-mancing perhatiannya kamu, dianggap memalukan bagi dia gitu ya, ndak pantas aja bagi dia gitu loh. Ya, jadi ya secukupnya aja kalau untuk coba memulai interaksi dengan dirimu gitu ya. Secukupnya aja di sana. Nah, jadi ya posisinya dia ngelihat hubungan kalian seperti saat sekarang ini tuh, ya dia legowo sih, dia terima aja gitu ya. Dia nggak yang kayak komplain-komplain, apa sih ini, kok aku nggak di chatting, kok aku nggak dikunjungin misalnya, kok aku nggak disapa, kok aku hanya diabaikan. Nampak-nampaknya dia mungkin tahu kalau kamu mengabaikan dia sadar gitu, tapi ya udah gitu loh. Ya udah. Terus kalau kamu ngabain dia, ngapain kan gitu dianya. Terus ada apa? Ya udah ya memang aku lagi diabain gitu loh. Jadi untuk mengambil sikap biar kamu jangan ngabain dia dan kemudian memancing nge-trigger kamu untuk lebih care, peduli ke dia, perhatiannya kamu terarahkan ke dia. Dia bilang enggak usah lah gitu. Biarin aja. Gitu ya. Jadi dia kayak coba-coba untuk maklum aja gitu loh. Dia akan coba untuk maklum ke kamu, nggak akan ngusik-ngusik kamu, nggak akan juga mempertanyakan apa sih kamu ini gitu ya, kok kamu diem-diem aja sih, kok kamu ngabain aku, kok kamu ngacuhin aku gitu sambil ngamuk gitu ya. Kayaknya enggak gitu. Paling dia hanya bertanya, kamu kenapa ya gitu ya. Intonasinya itu tuh berbeda karena energi dari yang dia proyeksikan itu tuh hanya sebatas ingin tahu gitu ya. Ingin tahunya itu tuh kan ingin tahu yang bener-bener ingin tahu gitu. Bukan ingin tahu untuk menjadikan alasan ngamukkah sama kamu, resahkah dengan diri dia sendiri, gelisahkah dengan apa gitu ya, enggak. Nah, seperti itu. Ini kenapa ya dianya? Kok diemin aku ya? Oh, ya udahlah, mungkin memang lagi enggak mood dianya. Nah, gitu-gitu si pasangannya kamu ini. Setidaknya itu sampai tanggal 7 bulan Januari ya. Setelah tanggal 7 ada memang kemungkinan, nampaknya di minggu kedua deh ya, kalau sikapnya kamu ke dia sama seperti ini aja sampai minggu kedua bulan Januari, baru itu tuh dia akan beraksi ya, ada actionnya ke kamu, ada upaya pendekatannya dia ke kamu gitu ya, untuk mancing ya, untuk nge-trigger. Karena kalau udah 2 minggu kamu kayak gini terus energinya, itu tuh dia anggap bisa satu kondisi keadaan yang nggak bener gitu loh ya. Dia dicuekin sama kamu, dia diabain sama kamu, nggak bener ini gitu dia. Apalagi kalau dia udah jadi suaminya kamu, udah jadi istrinya kamu, dia merasa punya hak dong gitu ya untuk diperduliin sama kamu gitu ya. Dan dia akan minta haknya dia itu dari kamu gitu loh. Kamu kenapa? Bahkan bisa jadi dia memang kalau untuk marah meledak enggak ya, tapi agak menekan kamu sedikit gitu loh, agak menekan kamu sedikit
Mungkin itu tuh bentuk penekanan biar kamu sadar gitu loh ya, bahwa sikapnya kamu ke dia ini tuh enggak juga pantas gitu ya, kalau kalian hubungannya sudah suami istri. Tapi kalau kalian hubungannya pacaran-pacaran, ya pancing-pancing ya, dia akan pancing-pancing kamu gitu loh, mancing-mancing perhatiannya kamu gitu ya, dengan cara yang manis sih. Mari lihat, karena seseorang ini tuh nampaknya Mari, dia kayak yang udah ngerti gitu ya, jangan-jangan memang hubungan kalian udah lumayan lama gitu ya, jadi kayak dia tuh udah ngerti nih, udah ngerti bagaimana caranya ngehandle kamu ketika ketemu dengan situasi yang seperti ini dengan kamu ya, dalam hubungan sama kamu, gimana nih caranya untuk mencairkan suasana, merubah keadaan. Nampaknya dia udah paham gitu ya. Nah, jadi nanti kalaupun dia tarik perhatiannya kamu, cara narik perhatiannya kamu itu tuh enggak pakai acara repot-repot dianya, karena dia merasa hanya akan melakukan satu atau beberapa jurus gitu ya. Nanti di situ tuh memang kayaknya kamu akan merespon dia kembali gitu loh. Jadi gini, kalau Mari tangkep, kalau dilihat-lihat ya untuk energi saat ini ya, hubungan kalian andaikan di sini tuh mengalami kemunduran yang lebih besar lagi, boleh jadi itu karena kamu gitu ya Taurus ya, dengan energi apa adanya, walaupun dalam kehidupan nyata seperti disclaimer Mari tadi di awal video ya, itu bisa energinya bolak-balik bacaan ini. Yang Mari baca energinya kamu dalam kehidupan nyata itu bisa energi pasangannya kamu ya. Namun biarkan sajalah dulu, Mari ngebaca dengan tebaran apa adanya ya. Jadi kalau kalian mengalami benar-benar kemunduran dalam relationship ini, ada kemungkinan besar itu sebab dirimu gitu ya. Karena kalau ditangkap dari energi pasangannya kamu, hubungan kalian ini tuh bisa akan langgeng panjang gitu ya. Apalagi kalau kalian sudah suami istri. Kalau dia akan bertahan dengan kamu gitu loh. Dia akan bertahan, dia akan terus ingat ini, bahwa dia adalah suamimu, dia adalah istrimu, ini adalah sudah dalam urusan rumah tangga, bukan sebatas pacar-pacaran. Sudah lain di situ tuh cara ngehandle relationship ini gitu ya. Jadi kayak gampang-gampang, mudah-mudah gitu ya, lepas-lepasin diri dari kamu. Kalau di energi pasanganmu ini tuh yunda, kalau kamu masih bisa gampang gitu ya, masih bisa lebih mudah kelihatannya. Andai kan kayak kamu itu tuh bisa tiba-tiba pergi, lari, hilang, menghindar gitu ya, dengan terang-terangan gitu loh, kabur-kaburan dengan jelas-jelas gitu ya dari hadapannya dia, kamu bisa aja ngelakuin itu. Namun kalau si pasangannya kamu ya enggak gitu ya, dia nggak bisa yang gitu-gituin, yang gitu-gitu ke kamu, nggak bisa. Nah di situ ya, walaupun kamu lihat dia tidak romantis sama kamu, dia tidak gimana-gimana juga sama kamu gitu ya, tapi ini tuh nampaknya hanya sementara gitu ya, hanya sementara. Nanti setelah ini tuh dia ya tadi minggu kedua bulan Januari, kalau kamu masih lebih banyak diam-diamnya ke dia, kamu akan lihat ini dia bisa nongol aja di hidupnya kamu, datang aja, mepet aja sama kamu gitu loh ya. Adalah upaya si pasangannya kamu ini tuh untuk bikin kamu sikapnya nggak kayak gini terus sama dia, keadaan hubungan dengan kamu ya nggak kayak gini terus gitu loh ya. Dia nggak mau ya, dia nggak mau kayak gini terus sama kamu. Nah di situ harus, kalaupun tidak membaik seperti apa adanya kalian yang biasa gitu ya, tapi ya adalah perubahan nanti hasil dari upaya pendekatan si yayang bebeknya kamu ini tuh ke dirimu gitu ya. Ini tuh masa-masa
Walaupun kamu kayak menghindar, mengelak dan sebagainya dari si pasangannya kamu. Namun boleh jadi dalam melakukan upaya itu kamu juga terbebani kok gitu ya. Karena yang misalnya kamu menunda pulang ke rumah, terus kamu nongkrong di warung kopi. Kamu kan lelah juga ya. Duduk-duduk di warung kopi padahal tubuhmu sudah meminta direbahkan di spring bed empuk gitu ya. Di situ ya, si nyaman-nyamannya rumah temennya kamu lebih nyaman tempat perbaringanmu yang biasa gitu kan, di sana. Atau ya kalau kalian pacaran, pastilah ya masih ada tarikan mentalnya kamu ke dia. Kamu coba-coba menghindar dari dia, atau bahkan berusaha mati-matian menghindar dari dia. Tapi ya pikiranmu di situ tuh lelah juga kok. Aku menghindar ini dia gimana ya? Aku menghindar ini tuh apa sudah yang benar ya? Gitu-gitu ya. Jadi ada tetap energi, walaupun kamu tidak berusaha untuk terkoneksi sama si pasanganmu, tapi ada energi yang juga terkuras ya dari dirimu. Oke, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius di sana, berikut ada energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Cancer, ada Taurus di situ, ada Aquarius, ada Aries, ada energi dari Taurus, ada Capricorn di sana, ada energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.